Kembali bersama saya di channel Agung si Backpacker. Oke, untuk para sahabat YouTube, sahabat maya saya, di sini saya akan mereview ya, sedikit mereview tentunya produk outdoor ya, tentunya sesuai dengan hobi saya juga hobi outdoor teman-teman ya. Kalau untuk anak-anak yang suka atau kawan-kawan yang suka naik gunung, bisa komen-komen nih apa pengalaman kalian di tentunya di produk-produk outdoor yang kalian suka. Nah, kalian suka produk outdoor apa, kalian suka mengoleksi produk-produk apa, entah itu tas carrier, entah itu baju-baju yang berbau produk outdoor ya. Karena di masa sekarang tren outdoor ini, kegiatan-kegiatan outdoor ini mulai digemari ya, perlu kawan-kawan tahu. Jadi seperti trekking naik gunung, kemudian camping di pinggir pantai, kemudian aktivitas lain yang berbau outdoor pasti sekarang sedang naik daunnya nih teman-teman ya. Jadi apa yang saya review kali ini tidak jauh-jauh berbau tentang outdoor nih. Jadi ada salah satu produk jadi yang akan saya review ini, salah satu produk ciptaan anak bangsa nih. Jadi wajib kita support. Ingat ya kawan-kawan, wajib kita support. Kenapa? Karena kita ini sebagai warga negara Indonesia tentunya harus bangga ya, karena ketika seorang anak bangsa bisa menciptakan produk ya, ibaratnya ya kayak almarhum Eyang Habibie mampu mendesain, menciptakan pesawat ya, sangat luar biasa beliau. Ini mungkin serupa tapi tak sama, ini terkait produk ya outdoor ya. Jadi inilah yang akan saya review, tidak lama-lama, tas carrier Eiger. Kawan-kawan, jadi dari cover bag sudah kelihatan Eiger ya, dengan ciri khasnya. Kalau tas atau carrier Eiger ini identik dengan rain cover warna oranye ya, keren sih, menyala itu ya warnanya, dan dengan ciri khas lambang Eiger dan juga tulisannya kawan-kawan bisa dilihat Eiger. Oke, kita buka ya. Jadi ini ada kayak perekatnya nih teman-teman ya. Jika mungkin pas kita gendong ini nggak bisa direkatkan ya, karena ini khusus kita menyimpan atau taruh di mana agar raincovernya ini tidak mudah lepas. Jadi ini bisa direkatkan, ada perekatnya. Jadi cukup kuat kawan-kawan. Jadi menurut saya aman sih kalau untuk perekatnya ini memang cukup kuat ya, merekatkan antara rain cover dengan carrier. Oke, kita buka. Tara. Wow. Jadi di sini warnanya lihat kawan-kawan, cukup bagus warnanya. Ciri khasnya seperti biasa ada logo Eiger ya. Bahannya banyak kawan-kawan ya, kuat ya, anti air yang pasti. Warnanya gelap. Kenapa saya suka warna gelap ya? Karena kalau yang cerah-cerah menurut saya bisa cepet kotor kawan-kawan. Tapi untuk itu bisa lah ditolerir kalau sekelas rain cover, karena rain cover kan untuk melindungi tas. Jadi kombinasinya di sini warna gelap ya, warna gelap, kemudian warna hitam, kemudian ada warna oranye di bagian talinya ya, resletingnya
Jadi tas Eiger ini yang saya review memiliki tipe Eiger Equator Track yang 4 yang 65 liter kawan-kawan. Ini bisa dilihat. Ya, ini ada ada apa aja sih fitur-fitur di tas carrier yang keren ini sih, menurut saya keren ya. Jadi saya beli ini di Eiger Store Palangkaraya karena saya domisili di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk bagian luarnya dulu ya. Jadi untuk bagian luar sendiri ini ada saku ya, saku-saku kecil di samping. Ini ada saku kita bisa kayak botol minuman ataupun kayak semisal kita bawa gas kompor ya yang kecil, kita bisa masukin sini. Ada dua di samping kanan dan samping kiri. Dan ini kayak karet-karet gitu kawan-kawan. Jadi fleksibel ya sama botol minumannya, sama ukuran botolnya yang mau kita masukkan fleksibel. Kemudian ada talinya nih kawan-kawan, tali untuk kencangin. Jadi semisal kita mau botol kita nggak mudah jatuh, ini ada tali buat kencangin. Nah, jadi tinggal kuncinya biar botol ataupun gas kompor kita nggak mudah jatuh. Kokoh ya, kelihatannya dari bahan plastiknya ini kokoh nih, keras. Oke, setelah kantong kecil untuk botol, kemudian di bagian atasnya nih kawan-kawan, di bagian atas sendiri ada resleting kantong. Ini ada kantong kawan-kawan ya, bisa disaksikan kantong ya. Kantongnya di bagian atas ini, di bagian atas ya. Jadi ini kantong ya. Di sini resletingnya warnanya oranye. Ini resletingnya ya. Jadi bisa di sini untuk menaruh kayak bahan-bahan P3K atau handuk atau keperluan penting-penting lainnya kawan-kawan, yang tentunya mudah untuk kita ambil karena ini posisinya di luar ya. Karena ketika ada sesuatu yang urgent, pastinya kita menaruh barang-barang yang penting itu di bagian tas yang mudah kita jangkau. Pasti kawan-kawan perlu tahu itu, karena ketika kita menaruhnya di dalam, posisi dalam, tentunya akan ribet ya. Jadi kita harus menaruh barang-barang yang penting ya, kayak obat, P3K ya, di bagian-bagian tas carry yang tentunya mudah kita jangkau. Kemudian ada di bagian ini kawan-kawan ya, kantong kecil di bagian bawah ya. Tentunya ini bisa buat naruh HP. Nah, di bagian ininya bisa buat naruh HP atau power bank atau benda-benda lainnya yang tentunya berukuran kecil ya. Ada dua kawan-kawan, samping kanan dan samping kiri. Nah, sini juga ada. Ini tempatnya, kantung ya. Ada dua kantung. Kemudian setelah itu ada pengait nih. Untuk kawan-kawan ya, biasanya kalau kita lihat di Instagram, kemudian di foto-foto yang berkaitan tentang pendakian gunung, orang-orang bawa tas itu kadang ada orang yang mengaitkan atau mengaitin cangkir ya. Ini bisa pakai ini kawan-kawan. Jadi ini bisa juga, ini ada tempat ngaitin kayak botol-botol gitu sih, bisa sih. Cuman bukan untuk barang-barang berat ya kawan-kawan, karena
ini didesain seperti untuk barang-barang yang ringan ya. Atau kalau bisa, biasanya saya malah bisa ngiket kayak selempang kain tenun etnis ya di sini, biar keren ala-ala pendaki gitu. Oke, setelah itu ada, nah ini nih yang nggak kalah keren, tempat untuk ngiket trekking pole ya. Trekking pole itu tongkat pendakian kan, tongkat yang bantu kita untuk mendaki ya. Ini ada tempatnya untuk kita naruh trekking pole. Misal trekking pole kita nggak terlalu kepake, kita bisa taruh di sini ya. Nah ini ya, jadi misalkan nih trekking pole nih kawan-kawan, kita taruh, kita jepit gini ya. Salah jepit, kita jepitin sini. Nah, dengan ini ada tali kan, tali hitam, di situ kita kencangin deh. Iya, jadi lumayan lengkap ya fitur-fitur di tas Eiger ini yang tipe Quator Trek 65 liter. Jadi kanan kiri ada kawan-kawan untuk ngaitin trekking pole ya. Fitur lain yang nggak kalah keren, ini ada kayak apa, penanda gitu nih teman-teman. Jadi ini kalau di gelap ya, di pas malam-malam misalkan kita lagi mendaki kemudian kena sorot senter, ini bakalan nyala nih teman-teman. Jadi sangat berguna ya, sangat berfungsi sekali ketika kita untuk mengecek keberadaan kita juga ya. Misal kita terpisah jauh nih dengan kawan-kawan, kemudian kita nggak tahu kan posisi mereka di mana. Ketika kita senter, ini bakal, semisal kalau ini kena senter, ini bakalan munculin kayak cahaya-cahaya gitu. Jadi cukup membantu sih. Kemudian di bawah ada tempat mengait juga, bisa untuk ngaitin matras, ada dua, samping kanan dan samping kiri ya. Bisa ngaitin matras. Kemudian ada tali juga nih kawan-kawan, misal kawan mau ngaitin barang-barang apa di sini kan. Nah, ada dua, kanan kiri juga. Terus di resleting bawah juga ada kantung ya. Resleting bawah ada kantung. Ini biasanya untuk naruh sleeping bag nih kawan-kawan ya, di paling bawah. Jadi sleeping bag itu biasanya biar kita nggak ribet penempatannya itu, kalau saya ya biasanya saya taruh bawah di sini. Jadi ketika saya ingin membuka sleeping bag untuk tidur, jadi saya nggak perlu bongkar keseluruhan di dalam carrier ini, saya tinggal buka di bawah. Kemudian ini ada pemisahnya sendiri kawan-kawan, ada talinya nih. Jadi ini merupakan pemisah antara barang-barang yang ada di bagian dalam atas sama yang di bagian bawah sini, dalam bawah, yaitu ya sleeping bag itu tadi ya. Keren kan? Itulah kenapa alasan saya membeli tas carrier ini. Jadi masih banyak fiturnya lagi kawan-kawan. Untuk bagian dalamnya sendiri nih, nah yang pastinya ini ada tali untuk mengikat apa ya, setelah kita memasukkan barang-barang, pastinya agar lebih aman, agar barang-barang kita tidak mudah berantakan atau keluar, ini ada tali. Nah, kita tinggal narik ininya, yang oranye, tarik. Iya, gampang kawan-kawan. Sama, ada dua nih, ada dua lapis luar ya, sama yang lapis dalam nih ya. Sama juga, kita tinggal pegang ini nih ya, tarik. Lupa belum dicopot ya. Tinggal kita tarik ya, enak kan, nggak ada macet-macetnya.
Ya, inilah panjang ya teman-teman, panjang bagian dalamnya. Mari kita lihat. Nah, bagian dalamnya nih. Nah, bagian dalam dari tas Eiger. Kalau kita tanya kawan, hal yang tidak kalah penting kawan-kawan. Jadi kita juga perlu tahu ya kegunaan masing-masing fitur yang ada di tas ini, dari ini, sehingga kita bisa memanfaatkannya secara maksimal. Jadi saya punya pengalaman teman-teman. Jadi dulu ketika saya pertama kali naik gunung, saya pernah nih istilahnya kayak masih kurang tahu nih, masih awam untuk memaksimalkan penggunaan carrier ya. Jadi saya terlalu istilahnya tidak tahu barang-barang yang urgent ditaruh di mana, barang-barang makanan pokok ditaruh di mana. Jadi kayak asal memasukkan gitu. Jadi akhirnya dampaknya kita susah sendiri gitu. Ketika kita ingin mengeluarkan benda-benda yang penting tapi posisinya ada di dalam. Dan kita harus membongkar keseluruhan yang ada di atasnya. Itu akan istilahnya kayak packing 2 kali, dan itu akan sangat tidak ekonomis waktu ya, malah buang-buang waktu. Jadi alangkah baiknya kawan-kawan juga bisa searching tentunya selain dari video ini. Jadi bagaimana cara packing yang baik, kemudian penempatan kebutuhan yang kawan-kawan bawa ketika naik gunung itu di mana-mana saja strategisnya begitu. Jadi hal yang tidak kalah penting juga ya, ini ada kaitannya dengan kenyamanan ya. Jadi tas Eiger ini di bagian belakangnya juga ada torso nih, torso atau kayak apa, ini yang bagian punggung ya teman-teman, busa ya. Jadi busanya ini cukup tebal nih teman-teman, busa. Nah, busa. Di bawahnya juga ada busa. Nah ini busa, ini busanya. Nah di belakang sini torso nih kawanan, besi, kayak stainless gitu. Jadi ini bisa kita atur teman-teman sesuai dengan kapasitas atau kenyamanan kita. Jadi bisa kita naikin, bisa kita turunin. Nah, bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan kenyamanan kita ketika menggendong tas carrier ini. Nah, kemudian selain itu ini ada kancingan, perkat juga, kancingan ya, buat kita enak ya menggendong, mungkin membutuhkan training. Bisa juga. Kemudian di bawah juga ada ya untuk kancingnya. Nah, ini lebih besar. Itu ada gantungan. Ini kalau kita mau gantung di rumah atau mau kita samping gini. Enak ya karena ya ada ini. Tas ini kawan-kawan perlu kita ketahui dirancang untuk melaksanakan kegiatan outdoor ataupun camping ataupun gunung kurang lebih 2 ataupun 5 hari. Nah, jadi kapasitasnya ini bisa untuk membawa kebutuhan selama 2-5 hari. Ketika kawan-kawan sudah tahu apa-apa yang dibawa selama 2-5 hari, harapannya ya kawan-kawan bisa memaksimalkan, bisa bijak ya dalam membawa peralatan ataupun kebutuhan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan ketika trekking ya. Jadi nggak asal bawa trekking ke gunung ya, bawa sleeping bag, kompor, stick, perlu deh kita bawa bahan-bahan yang make up yang berlebihan, jaket-jaket tebal ya, apalagi
sesuai dengan kondisi geografis ataupun kondisi sekitar di tempat yang kita naiki ya, Jadi pernah saya kawan-kawan punya pengalaman saya bawa pakaian yang tidak sesuai dengan kondisi iklim gunung tersebut, jadi akhirnya menumpuk tas. Itu perlu dihindari sih teman-teman. Jadi setelah kita tahu kapasitas tas ini, harapannya ya kita bisa lebih tahu apa yang kita mau bawa. Ya, kiranya itu saja kawan-kawan. Jadi terima kasih ya telah mendengarkan menonton channel saya ini. Jadi kita saling sharing aja nih. Kemudian jangan lupa komen ya di bawah tentang apa sih yang perlu dievaluasi dari pendapat saya ya, semisal kita kayak sharing gitu, diskusi ya, agar kedepannya kita bisa lebih edukasi ya untuk kita sesama pecinta alam outdoor, khususnya kita lebih bijak, lebih tahu tentang apa-apa saja yang kita share. Tentunya jangan lupa like,